Jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini 1 jam ke depan, insya Allah kita akan berbincang satu pembahasan seperti yang sudah dibaca di flyer yang tersebar, berbicara tentang membangun keluarga berbasis masjid. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, dari ratusan juta model keluarga yang ada di seluruh dunia, dari mungkin miliaran pasangan yang ada, ini kalau kita ringkes, kita klasifikasikan, ada banyak model rumah tangga. Tapi sebelum kita masuk kepada model-model itu, harus kita tahu bahwa tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling sering kita kunjungi melebihi rumah kita. Tidak ada destinasi tujuan kita kembali yang lebih banyak kita datangi melebihi daripada rumah kita. Ini Bapak Ibu tadi sebelum berangkat ke masjid ini dari mana, Bu? Nanti pulang dari kajian kemana? Ke rumah lagi. Berangkat kerja, pulang dari kerja ke rumah. Berangkat ke pasar, pulang dari pasar, balik ke rumah. Berangkat ke kantor, balik dari kantor ke rumah. Jalan-jalan, pulangnya ke rumah. Liburan bersama keluarga, baliknya ke rumah. Rumah ini tempat yang paling sering kita kunjungi. Keluarga adalah tempat yang paling banyak untuk kita berkumpul di dalamnya. Sehingga kalau seandainya ya isi rumah kita lebih banyak masalah, berarti sebagian besar hidup kita adalah masalah. Ya. Dan Allah menyebutkan ujian yang paling banyak sering dihadapi manusia adalah masalah dalam keluarga. Secara spesifik Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu adalah ujian. Gak ada manusia yang tidak mendapatkan ujian dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan seandainya kita ini merupakan gabungan yang paling ideal. Andai kata kita ini adalah pasangan paling ideal, yang lakinya ganteng, perempuannya cantik, lakinya ikhwan, perempuannya akhwat, lakinya ustadz, perempuannya ustazah, lakinya hafid, perempuannya hafidoh, lakinya soleh, perempuannya solehah, sama-sama kaya, sama-sama pinter. Itu pamannya nikah punya masalah mboten, Bu? Apalagi yang wis orang ganteng, orang pinter, orang sugih gitu. Itu nggak nikah saja bermasalah itu. Ya. Artinya nggak mungkin kita akan terlepas daripada ujian tadi. Yang sebenarnya berat itu bukan ujiannya, yang sebenarnya muskilah, problematik itu bukan masalahnya, tetapi karena kita tidak punya solusinya. Ya, maka Al-Quran mengingatkan kita untuk memperbanyak bekal, karena seberat apapun masalah yang dihadapi, kalau kita punya solusinya, kita akan lewati dengan selesai. Orang yang memasuki dunia keluarga, dunia rumah tangga tanpa mereka punya bekal yang cukup, mirip seperti seorang anak muda mancing di pinggir kali Sungai Elo, musim hujan, kepleset, jatuh, terseret, hanyut, timbul tenggelam, akhirnya mungkin dalam kondisi mengenaskan di ujung sebuah pohon yang menyangkut dia, ya. Dan kalau dia ditanya gimana pengalamannya mancing di pinggir kali Elo, dia akan kapok dan trauma. Sungainya sama, derasnya sama, dalamnya sama, cuman cara masuknya berbeda. Kalau yang tadi kepleset nggak sengaja, kalau yang ini turunnya pelan-pelan, pakai perahu karet, menggunakan rompi pelampung, menggunakan helm pengaman, ada dayung di tangan, ada instruktur di belakang, arung jeram namanya. Ya, 2 kilo, 2 jam, 3 jam perjalanan. Baik itu arusnya keras, jeramnya dalam. Nanti selesai di ujung perjalanan ditanya, gimana rasanya? Mendebarkan tapi mengasihkan. Begitulah perjalanan dalam rumah tangga. Kalau bekal kita cukup, walaupun mendebarkan tapi mengasihkan. Dan kalau ditanya, gimana? Pengen enggak? Pengen. Ya, buat yang bisa menikmati perjalanan tadi. Baik, Bapak Ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar prolog tentang bagaimana kita memandang sebuah rumah tangga, problem yang tidak pernah ada masa kadaluarsanya.
bahkan sampai Anda di usia manula. Karena klien kami itu ada yang umurnya sudah 62 masih pengen minta cerai, ya, datang kepada kami di usia 65, sudah punya anak, sudah punya cucu, masih saja pengen pisah, gitu ya. Jangan disangka bahwa problem rumah tangga itu masalah anak muda, masalah keluarga muda, ini akan menimpa sampai yang sudah tua renta sekalipun. Karenanya kalau tidak punya cukup bekal, ya, kasus perceraian di Indonesia ini termasuk yang cukup ekstrim. Dari semua kasus yang ada, 70% itu didominasi oleh khulu. Artinya gugatan cerai itu dilakukan oleh istri. Kenapa banyak istri yang kemudian mengajukan gugatan cerai? Ada dua kemungkinan analisanya. Satu, karena memang lakinya lemah tak berdaya. Yang kedua, karena perempuannya memang gagah perkasa. Gitu ya. Jadi perempuannya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang laki-lakinya. Di antara bentuk ketidakberdayaan laki-laki apa? Salah satunya karena di Indonesia itu mahar terlalu murah. Kalau di wilayah Jazirah, di wilayah Arab Saudi, Mekah, Madinah, Suriah, Palestina, Mesir, itu nikah maharnya paling enggak 250 sampai 300 juta. Baru standar ditandatangani sama KUA. Jadi kalau ada perempuan mau mengajukan gugatan cerai, dia datang ke pengadilan, maka pengadilan bilang, ibu siap untuk mengembalikan maharnya? Nggak jadi deh pak, 300 juta. Itu ya. Tapi kalau di Indonesia, ibu siap mengembalikan maharnya? Siap, double juga nggak apa-apa. Gitu ya. Lah cuman cincin 2 gram, gitu kan? Seperangkat alat sholat, sajadah sama mukena. Maka dengan gampang dan berani, itu pak, kenapa kalau ngasih mahar yang banyak, gitu loh, ya, supaya nggak berani macem-macem, gitu, ya, karena mikir kalau mau mengajukan gugatan, waduh, denda 300 juta dari mana duitnya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak model rumah tangga. Yang pertama model rumah tangga ring tinju. Ring tinju ini berarti tiap hari berantem melulu. Satu ronde selesai, lanjut ronde berikutnya. Semangatnya adalah menjatuhkan lawan. Semangatnya menunjukkan diri sebagai pemenang. Ada kekerasan di dalamnya. Baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Tentu ini bukan rumah tangga yang ideal. Ya, rumah tangga yang tiap hari semangatnya menjatuhkan. Buat kita yang usia rumah tangganya sudah 10, 15, 20 tahun, betul-betul bisa merasakan bahwa dalam rumah tangga nggak penting lagi benar salah, apalagi menang kalah. Karena yang lebih kita utamakan adalah bagaimana agar air mata pasangan kita tidak tumpah, hatinya tidak gelisah, dan senyumnya tetap merekah. Ini lebih penting daripada urusan benar salah atau menang kalah. Anda mampu menunjukkan di hadapan istri Anda bahwa Anda benar dan dia salah, tapi sakit hati nggak Pak? Sakit hati. Ibu mampu menunjukkan bahwa Anda adalah pihak yang menang dan dia adalah yang kalah, tapi Bapak akan kecewa. Maka penting untuk memiliki mentalitas win-win solution, dua-duanya harus keluar sebagai pemenang. Ya, ya. Yang kedua, ada model rumah tangga pasar. Rumah tangga pasar ini tiap hari penuh dengan kegaduhan, keributan, teriakan, ya, suara yang meninggi. Namanya juga pasar. Artinya rumah tangga pasar adalah rumah tangga yang tiap hari banyak sekali kata-kata yang kurang nyaman didengar telinga, banyak teriakan, banyak bentakan, banyak hardikan, istri meninggikan suaranya di depan suami, anak bentak-bentak orang tuanya. Ya, tapi pasar juga identik dengan sebuah pola transaksi. Rumah tangga pasar berarti rumah tangga yang sangat transaksional. Ada transaksi yang sangat ekstrim. Misalnya ketika seorang bapak anak gadisnya dilamar, lalu dia mengatakan kepada pemuda yang melamar anak gadisnya, "Mas, dengerin ya, ini anak saya 2 tahun TK dan PAUD 25 juta. 6 tahun di SDIT 40 juta. 3 tahun di pondok pesantren, ya, SMP dan SMA 80 juta. Kuliah S1 75 juta. Terus kamu ngelamar maharnya 5 juta. Mikir gitu ya.
itu bapak yang sangat materialistik, transaksional dengan asumsi anak adalah investasi. Tetapi logikanya keliru, ya. Pada level yang sangat halus, lembut, nggak kelihatan, ada orang tua yang dia menyekolahkan anaknya, mendidiknya sampai besar, bisa kerja di perusahaan, bisa menghasilkan gaji yang sangat banyak, dengan harapan nanti kalau sudah orang tuanya tua, renta, gantian anak yang transfer tiap bulan kepada bapaknya. Tentu mengharap anak kita soleh dan solehah, menjadikan anak kita berbakti, itu tugas kita bagi orang tua. Tetapi dengan niat bahwa nanti besok gantian mereka yang merawat kita, ini yang menjadikan anak dianggap investasi dunia. Ya, bahwa mereka kemudian karena baktinya transfer kita tiap bulan, karena baktinya ngirimin oleh-oleh buat orang tuanya, karena baktinya ngasih hadiah buat bapak ibunya, itu bonus di dunia, bukan tujuan utama. Jangan meniatkan bahwa kita mendidik mereka dengan tujuan supaya gantian nanti mereka membalas jasa-jasa kita. Bahwa mereka membalas, ya itu konsekuensi logis, tapi bukan tujuan utama. Kenapa? Kalau Anda menjadikan seperti itu sebagai niat ketika mendidik, yakin nanti kecewanya akan sangat besar ketika mereka tidak membalas sesuai dengan harapan. Kita melakukan itu semua karena ini adalah perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, maka penting Bapak Ibu selalu kita ucapkan pada anak-anak kita, nak, Abi mencintai kamu bukan karena kamu soleh, nurut, berbakti, taat, hormat sama orang tua. Ya, bahwa itu adalah kewajiban kamu, iya, tapi bukan niat Abi melakukan itu semuanya. Abi tetap akan mencintai kamu biarpun kamu nakal, biarpun kamu berandal, biarpun kamu nggak soleh. Kenapa? Karena mencintai kamu itu adalah perintah Allah kepada setiap bapak terhadap anak-anaknya. Nggak peduli seperti apapun keadaan anaknya. Ini penting, mentalitas ini kita tanamkan. Ya, bapak-bapak yang usia-usia seperti saya ke atas sedikit tentu bisa merasakan beratnya mendidik anak-anak di zaman sekarang. Kalau mentalitas ini nggak dimiliki, nanti adanya kecewa dan sakit hati. Yang ketiga, ada model rumah tangga kuburan. Rumah tangga kuburan itu ada dua filosofi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ke kuburan siang hari, pengen ziarah kubur, itu apa yang kita lakukan? Biasanya wirid, zikir, doa, bahkan ada yang ngaji. Ya, kira-kira yang di ngajiin itu jawab nggak, Bu? Enggak. Paman yang jawab gimana, Pak? Yang ngaji lari mungkin ya. Artinya rumah tangga kuburan itu satu pihak dermimil aja, ngoceh aja gitu ya, ngomel aja, yang diomelin diem aja gitu. Ya, itu ada yang kayak gitu, Pak. Itu paman yang diomelin jawab bingung gitu ya. Tapi kuburan juga identik dengan suasana yang sepi, sunyi, senyap, horor, bahkan angker. Artinya rumah tangga kuburan itu rumah tangga yang suasananya horor, suasananya nggak nyaman, suasananya sunyi tapi angker. Bukan sunyi yang damai, tetapi sunyi yang angker. Masuk rumah kok rasanya itu kok bulu kuduk merinding. Ya, ini tentu bukan rumah tangga yang ideal. Yang keempat, ada model rumah tangga hotel. Bapak Ibu, kalau kita ke hotel ngapain, Pak? Tidur, apalagi makan. Semalam saya datang jam 1, diinepkan di sini, di Kopi Klotok gitu kan ya. Ya datang cuman tidur, pagi ngopi langsung ke sini, nanti pergi. Ya. Rumah tangga hotel berarti apa? Suaminya datang ke rumah cuma pengen makan, tidur, pergi lagi. Balik makan, tidur, pergi lagi. Balik datang makan, tidur, pergi lagi. Ini rumah tangga hotel. Nggak ada tarbiyah, nggak ada komunikasi, nggak ada kemesraan, nggak ada kedamaian. Karena menjadikan rumah sebagai tempat untuk tidur dan makan. Ini juga bukan rumah tangga ideal. Yang kelima, model rumah tangga rumah sakit, hospital. Di rumah sakit ada dokter, ada pasien, ada perawat, ada yang dirawat. Rumah tangga hospital berarti ada satu pihak yang maunya dirawat terus, diobati terus, ya, nggak pernah mau bergantian. Ini juga bukan yang ideal. Yang agak sedikit ideal adalah rumah tangga madrasah. Ya, ini membahas rumah tangga madrasah butuh 1 jam sendiri.
Maka saya tidak bahas. Ya, rumah tangga madrasah itu ada proses belajar mengajar, ada proses asih asah asuh, ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada program, ada planning, ada perencanaan, ada target kelulusan, ya, ada proses peningkatan diri. Itu secara umum. Walaupun ini kalau mau dieksplor tadi saya katakan butuh pembahasan yang mendalam. Kita akan membahas rumah tangga yang terakhir, yaitu rumah tangga paling ideal, yaitu rumah tangga berbasis masjid. Kenapa masjid dijadikan sebagai model terbaik? Karena masjid adalah rumah terindah di muka bumi. Masjid adalah rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Masjidil Haram, Baitullah, ini adalah rumah yang pertama kali ada sebelum kehidupan dimulai. Ya, maka mengembalikan masjid sebagai gaya kepemimpinan dalam rumah tangga ini menjadi sangat penting. Di dalam masjid ada dua hal penting yang akan kita ambil sebagai pelajaran. Tapi kita akan mengambil satu bagian saja. Bagian yang pertama adalah prosesi yang namanya sholat berjamaah. Karena inti dari masjid adalah sholat berjamaah. Yang lainnya cuma tambahan. TPA, TPQ, divisi ekonomi, divisi taklim, itu cuma tambahan. Kajian ahad pagi, itu cuma tambahan. Tapi yang paling inti adalah sholat berjamaah. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah pengelolaan masjid dengan manajemen profesional dalam hal ketakmiran. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Masjid Jogokarian, Al-Falah Sragen, Munzalan Pontianak, atau masjid-masjid yang lain yang bukan sekedar ada sholat berjamaahnya, tapi sampai punya divisi usaha, punya hotel dan penginapan, punya sawah ladang, punya lembaga pendidikan, semuanya di bawah masjid. Nah, ini bagian kedua yang tidak akan kita bahas. Kita hanya akan membahas satu bagian pertama, yaitu tentang sholat berjamaah dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan rumah tangga. Apa saja yang bisa kita ambil dalam sholat berjamaah? Yang pertama, di dalam sholat berjamaah ada imam dan ada makmum. Dalam rumah tangga ada imam dan ada makmum. Siapa imam dalam rumah tangga? Suami. Siapa makmumnya? Anak dan istri. Sebanyak apapun jamaah, kalau nggak ada imamnya, ini bukan sholat berjamaah. Ya. Sehebat apapun imam, kalau nggak ada makmumnya, itu juga bukan sholat berjamaah. Maka dalam Islam fix, final, bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Suami ditunjuk sebagai penanggung jawab tertinggi dalam struktur rumah tangga. Kalau di barat barangkali boleh gantian. Kadang-kadang ibunya yang jadi kepala rumah tangga, suaminya yang jadi bapak rumah tangga. Ya, ibunya menjadi pimpinan, bapaknya ini yang menjadi orang dalam. Maka dalam Islam Allah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kenapa laki-laki diangkat menjadi pemimpin bagi perempuan? Ada dua alasan kata Allah. Yang pertama, bima faddalallahu bihi ba'duhum 'ala ba'din. Karena Allah sudah memberikan kelebihan laki-laki di atas perempuan. Yang kedua apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istri. Ini dua alasan kenapa laki-laki jadi pemimpin. Alasan yang pertama, karena Allah beri kelebihan. Apa kelebihan laki-laki di atas perempuan? Ada dua kelebihan. Kelebihan yang pertama bersifat bawaan. Sudah dari sononya. Memang fitrahnya laki-laki punya kelebihan di atas perempuan. Yang kedua adalah kelebihan yang sifatnya pekerjaan dan pengalaman hidup. Ya, kelebihan yang sifatnya bawaan apa saja? Satu, laki-laki kalau lahir ke dunia disembelihkan 2 ekor kambing. Perempuan berapa, Bu? 1 ekor. 2, laki-laki ketika orang tuanya meninggal dunia, warisannya berapa? 2 bagian. Perempuan 1 warisan.
3, dalam masalah kesaksian, 1 laki-laki setara dengan 2 perempuan. Ya. 4, kalau terjadi kematian yang tidak disengaja, misalnya nih dalam hukum kriminal Islam, kalau kita nggak sengaja menabrak seorang bapak-bapak sampai meninggal dunia, kecelakaan, maka kita sebagai penabrak wajib denda 100 ekor unta dalam Islam. Tapi kalau yang kita tabrak itu perempuan, meninggal dunia, dendanya 50 ekor unta. Walaupun yang kita tabrak itu balita, laki-laki, tetap 100 ekor unta. Walaupun yang kita tabrak ini seorang ibu pejabat kaya raya, dendanya tetap cuma 50 ekor unta. Ini ya. Yang kelima, laki-laki diizinkan menikah lebih dari 1 wanita, dan perempuan tidak diizinkan punya suami lebih daripada 1. Ini kelebihan yang sifatnya bawaan. Adapun kelebihan yang sifatnya pekerjaan dan perjalanan hidup, 124.000 nabi dan rasul itu semuanya laki-laki, nggak ada yang perempuan. Mayoritas para ulama, mayoritas para mujahid, mayoritas para pemimpin itu adalah kalangan laki-laki, ya, karena laki-laki identik dengan kepemimpinan. Maka laki-laki takdirnya menjadi pemimpin, perempuan takdirnya melahirkan calon pemimpin, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam sholat berjamaah, makmum wajib taat kepada imam. Imam wajib ditaati oleh makmum, seperti ke apapun keadaan imamnya. Walaupun imamnya cuma lulusan SD, makmumnya profesor, doktor, S2, S3. Walaupun imamnya ini rakyat jelata, makmumnya para pejabat dan penguasa. Walaupun imamnya ini penghasilannya UMR, makmumnya pengusaha dengan omset miliaran, tetap imam ruku, makmum ruku, imam sujud, makmum sujud. Makmum nggak boleh ngeyel dengan alasan posisi sosial dan ekonominya lebih tinggi. Itulah yang terjadi pada rumah tangga. Ibu boleh menjadi seorang big boss di perusahaan. Waktu di perusahaan, begitu pulang ke rumah, sendiko dawuh sama suaminya. Walaupun suaminya cuman pekerja kuli bangunan. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah secara usia lebih tua dari Nabi, secara harta lebih kaya dari Nabi, secara pengalaman rumah tangga lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah usianya lebih muda, duitnya lebih sedikit, pengalaman rumah tangga nggak ada. Ibunda Khadijah sudah menjanda berkali-kali. Tapi begitu Ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, sejak akad nikah sampai meninggal dunia tidak pernah membantah sekalipun ucapan Rasulullah SAW, baik dalam kapasitas sebagai seorang suami selama 15 tahun maupun setelah menjadi nabi selama 10 tahun berikutnya. Ini rumah tangga yang ideal. Kenapa? Rasulullah SAW memberikan janji. Apa kata Nabi? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita sholat 5 waktu. Cuma 5 waktu, Bu. Nggak pakai taraweh, nggak pakai tahajud, nggak pakai witir, nggak pakai duha, nggak pakai qobliyah ba'diyah. Cuma 5 waktu. Wa shomat ramadona. Cuman puasa Ramadan. Nggak pakai Daud, Senin Kemis, Ayamul Bid, ya, Syawal, enggak. Ramadan saja. Wa hafidot farjaha. Menutup aurat. Nabi nggak nyebutkan rajin sedekah, rajin infak, rajin haji, rajin umroh, bangun masjid, bangun mantra, enggak. Cuma menutup aurat. Wa ata'at zaujaha, tetapi dia taat kepada suaminya. Apa kata Nabi? Qilalah, dikatakan kepada wanita seperti ini, silahkan ibu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Bu, kalau diizinkan masuk surga dari pintu mana saja, maka seakan-akan surga itu milik jenengan. Nek misalnya jenengan bertamu ke rumah teman, boleh nggak masuk lewat pintu dapur? Lewat jendela? Apalagi. Tapi kalau itu rumah jenengan, boleh nggak lewat pintu belakang? Mau belakang, mau samping kanan, mau lewat pintu darurat, mau lewat jendela, suka-suka, karena itu rumah kita. Artinya, kalau masuknya cuma 1 pintu, kayaknya itu belum menjadi milik kita, gitu ya.
Tapi kalau sudah diizinkan dari mana saja, ini berarti seakan-akan surga milik kita. Maka berdasarkan hadis ini saya katakan, seorang wanita muslimah yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah, bahkan rajin infak, rajin sedekah, haji, umroh, bangun masjid, bangun madrasah, jadi donatur utama di sebuah pondok pesantren, tetapi tidak dikaruniai ketaatan kepada suaminya, maka di akhirat kedudukannya akan kalah dengan ibu-ibu kampung desa yang nggak pernah ngaji, jarang ke masjid, nggak pernah infak, tetapi nggak pernah membantah suaminya. Wah, itu bapak-bapak pulang tubuh, itu inti pengajiannya Bu tadi Bu. Ya, jangan dilupakan ya Bu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang amalan nomor 4 ini amalan yang paling berat buat ibu-ibu zaman sekarang. Ya betul Bu. Ya, kalau ada dalil kayak gitu jawaban ibu apa? Yo lihat dulu tak suaminya kayak apa, mesti jawabannya gitu. Ya. Ya. Jangan lihat suaminya kayak apa, lihat yang memerintahkan siapa, gitu loh. Ya, karena perintahnya bukan lihat suaminya kayak apa, tapi lihat yang nyuruh ibu taat itu siapa. Kita jangan pernah terjebak ya. Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh kita mencari kebahagiaan hidup. Di dalam Al-Quran gak ada satupun perintah cari kebahagiaan. Kata-kata bahagia, karena begini, kadang-kadang kita terjebak dengan kata-kata rumah tangga yang bahagia, gitu ya. Kita suka terjebak nih dengan kata-kata rumah tangga yang bahagia, ya, membahagiakan istri, membahagiakan suami. Itu kadang-kadang kita terjebak ketika kita nggak mendapatkan, merasa menderita. Padahal dalam Al-Quran kata-kata bahagia cuma ada 2. Semuanya terdapat dalam surat Hud ayat 105 sama 109. Ya, dua-duanya itu berbicara tentang waktu dan tempat. Yang pertama, ya, tentang waktu, Allah bercerita yauma ya'ti la takallamun nasu illa biiznih faminhum saqiyyu wasa'id, yaitu pada hari kiamat. Ketika nanti manusia tidak boleh berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara manusia ada yang celaka, ada yang bahagia. Berarti apa? Waktunya kapan? Nanti di akhirat. Kemudian apa? Fa'ammal ladina su'idu fa'fil jannati khalidina fiha. Adapun orang yang berbahagia, maka mereka akan tinggal di surga kekal selama-lamanya. Jadi berbicara tentang bahagia yang sejati, waktunya di akhirat, tempatnya di surga. Di dunia ada nggak? Nggak ada. Adanya hanya efek dari sebuah perilaku kita. Jadi kalau ada orang mencoba untuk mengejar, nggak akan pernah mendapatkan hakikat yang sesungguhnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ini agak berat, ya. Ibu-ibu jangan sensitif dulu, didengarkan sampai akhir. Bapak-bapak jangan GR dulu, ya. Dalam sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW, berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik daripada berdua, berempat lebih baik daripada bertiga. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahalanya. Nah, maksudnya apa tadi? Ya, semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahalanya. Maksudnya makmum apa tadi? Ya makmum ya tadi anak dan istri. Dalilnya apa? Adapun anak, Rasulullah bersabda, tazawwajul wadudal walud, menikahlah engkau dengan wanita yang penuh cinta kasih dan subur kandungannya, fa inni mukasirun bikumul umam, karena aku sangat berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Loh kalau istri, Ibnu Abbas berkata khairukum aksarukum nisa, sebaik-baik kalian yang paling banyak istrinya, karena Rasulullah dan para sahabat itu paling banyak istrinya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini Masjid Al-Amin. Ya, jamaah segini itu biasa. Saya masuk masjid mana saja ya rata-rata ya seginilah. Jamaahnya 100, 200, jumlah sopnya 10, 20, itu biasa. Nggak menarik untuk dibahas. Nggak menarik ini listriknya berapa, ini bangunannya berapa, nggak menarik. Tapi kalau jenengan masuk Masjid Nabawi dan masuk Masjidil Haram, kira-kira perasaannya gimana? Masya Allah ya. Ini berapa juta orang jamaahnya, berapa ratus soft jumlahnya, listriknya berapa juta megawatt kekuatannya. Ini marmernya dari mana asalnya? Ini muazzinnya seleksinya kayak apa? Ini sound systemnya kok keren sekali. Soft 1 sampai soft 300 sama suaranya. Lantai 1 sampai lantai 4 nggak ada dengungannya. Ini tukang cucinya, tukang ngepelnya, takmirnya, berapa ribu jumlahnya?
Anda pasti akan kagum dengan masjid yang semacam itu. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau dengar ada suami istri satu, anak 3, 4, 5, biasa nggak Bu? Biasa, nggak menarik untuk dibahas, akeh tunggale gitu loh. Tapi kalau jenengan dengar ada laki-laki istrinya 4, anaknya 40, kira-kira yang ada di dalam benak jenengan gimana? Masya Allah ya, laki-laki macam apa ini ya? Itu gimana cara ngatur anak-anaknya? Itu penghasilannya sebulan berapa ya? Itu cara mendamaikan istrinya bagaimana? Itu pamannya nanti liburan, pas waktu lebaran, datang kunjungan ke rumah yang mana ya? Nanti misalnya mertuanya minta ini, yang satu minta ini, itu gimana cara ngaturnya? Itu cara mendamaikan istrinya kalau tengkar gimana? Itu rumahnya segede apa? Sehari berapa kintal? Oh, macam-macam pertanyaannya, gitu kan? Pakai pembantu nggak ya? Ya, tapi maksud saya begini Pak, kalau jenengan itu levelnya cuman imam Masjid Al-Amin, jangan memaksakan diri jadi imam Masjidil Haram gitu. Ya. Tolong sadar diri, nekat nanti ditimpuki sendal sama jamaah gitu loh. Karena untuk jadi imam Masjidil Haram seleksinya ketat, gitu kan? Ya, jadi harus punya sertifikasi baru bisa lolos. Kecuali jadi imam masbuk Masjidil Haram itu bisa ya. Kalau itu saya pernah ya, karena terlambat masuk Masjidil Haram akhirnya bikin jamaah sendiri. Tapi kalau mau jadi imam yang resmi, Masya Allah ya. Baik, nomor 3. Nomor 4, dalam sholat berjamaah kalau imam bacaannya salah, maka yang mengingatkan adalah makmum. Tapi adabnya, ada adabnya. Apa adabnya? Kalau imamnya lupa, izinkan imam memperbaiki sendiri. Jangan makmum langsung nyolot, ngegas mengingatkan imam. Sekali, 2 kali masih lupa, 3 kali lupa, baru diingatkan. Artinya apa Bu? Suami kalau lupa, keliru, jangan langsung marah-marah. Izinkan suami memperbaiki kesalahannya. Jangan buru-buru diomelin. Izinkan suami bermuhasabah untuk dirinya sendiri. Banyak laki-laki nggak bisa besar, nggak bisa jadi laki-laki hebat karena tiap hari diomelin terus sama istrinya. Ya, maka izinkan suami Anda untuk jatuh, untuk salah dan belajar dari kesalahannya. Belajar kepada balita kita. Bayangkan kalau anak balita kita latihan jalan salah diomelin, bisa jalan nggak Bu? Nanti nggak bisa jalan. Ayo nak, lagi nak, ayo nak, lagi nak. Gitu. Sama suami juga kayak gitu. Kalau Anda pengen suami Anda tumbuh berkembang, ya. Tapi kalau Anda pengen suami Anda kerdil, ya udah diomelin aja tiap hari, ya. Yang keempat, kalau imamnya itu keliru atau salah, ya, maka yang mengingatkan adalah makmum yang di belakang. Imam bacaannya keliru, jangan makmum yang di sop 20 yang negur. 1 suaranya teriak-teriak, 2 ganggu kanan kiri, 3 nggak kedengaran imam. Tapi kalau yang menegur itu yang di belakang imam, suaranya nggak perlu tinggi-tinggi, imamnya mendengar dengan jelas, makmum lainnya tidak terganggu. Apa pesan yang bisa kita ambil? Ibu kalau pengen negur suami jangan teriak-teriak dari jauh. Mendekat dulu badannya, mendekat dulu hatinya, itu akan lebih mudah diterima oleh laki-laki. Kenapa 2 orang yang lagi berantem? Kenapa 2 orang yang lagi marahan? Kok suaranya tinggi-tinggi? Apa sih tujuan ibu teriak-teriak di depan anak yang dimarahin? Tujuannya supaya dia dengar, padahal di depan mata kita loh. Kenapa kok kita teriak? Karena hati kita berjauhan. Khawatir nggak kedengaran, maka kita meninggikan suara. Sayangnya makin tinggi suara kita, makin jauh jarak hati kita. Akhirnya yang dimarahi juga teriak lagi, makin jauh lagi. Yang memarahi teriak tinggi lagi, makin jauh lagi. Akhirnya tangan yang dimainkan. Ya, bapak-bapak pernah lihat orang pacaran? Ada nggak orang pacaran teriak-teriak? Kenapa nggak teriak-teriak Bu? Suaranya pelan-pelan atau teriak-teriak? Kenapa pelan-pelan? Karena hati keduanya berdekatan, bahkan hati keduanya sudah menyatu. Nggak pakai suara pun, cukup dengan kedipan mata sudah bisa dipahami. Ya. Nah, kalau bapak ibu pengen negur suami, dekatkan fisiknya, dekatkan hatinya, nanti tanpa harus teriak-teriak dia bisa mudah memahami. Begitu juga dengan anak-anak kita. Yang keenam, kalau suami salah, kalau imam salah,
maka makmum menegur. Bagaimana cara menegurnya? Bukan dengan teriak-teriak, tapi dengan menyebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, kan gitu ya Pak? Ya, boleh nggak misalnya imam salah, makmumnya teriak, weh, keliru, main sujud aja, rukuk dulu. Ya, nggak benar itu makmum kayak begitu. Artinya seorang istri negur suaminya jangan sampai menjatuhkan harga diri suami. Laki-laki Bu paling pantang ditegur depan orang banyak. Laki-laki paling gengsi ditegur di depan umum. Kalau ada laki-laki ditegur sama istrinya di depan orang banyak, termasuk di depan anak, mertua dan keluarganya, pilihannya cuma dua. Satu dia akan melawan, dua dia akan lari meninggalkan. Ya, maka tegurlah dengan lembut, menyebut nama Allah, ingatkan tentang Allah. Yang ketujuh, ini agak berat buat perempuan. Ya, kalau imam salah, rakaat keempat, kok malah bangkit berdiri, makmum teriak-teriak, subhanallah, subhanallah. Sayangnya posisi imam sudah berdiri sempurna, sudah sedekap baca bismillah di rakaat kelima. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Makmum tetap wajib taat, lanjut rakaat kelima. Imam tidak boleh ngalah sama makmumnya, karena seorang imam yang sudah yang keliru, sholatnya sempurna, tidak boleh berbalik kepada gerakan sebelumnya. Kalau baru Allah, baru mau begini Bu, subhanallah, subhanallah, bisa balik lagi. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, sebanyak apapun makmum teriak subhanallah, subhanallah, imam harus tetap lanjut. Ya, apa maknanya? Kadang-kadang ada kebijakan suami yang jengkelin ibu-ibu, tapi tetap wajib taat. Nggak boleh makmum kemudian mengatakan imam ngeyel salam dadak ngadeg meneh gitu ya. Nggak boleh ya. Tetap makmumnya jengkel yo jengkel, tapi tetap taat. Ibu-ibu, kadang-kadang kebijakan suami itu ada yang kayak begitu, jengkelin istrinya. Bukan kadang-kadang, kok sering Bu ya. Ya, tetapi sebagai makmum tetap wajib taat. Kecuali jengkelinnya sudah kebangetan, sudah kebablasan. Misalnya apa? Imam lupa sholat isya kok 8 rakaat. Nah, ini kalau sudah kayak gini bukan lupa namanya Bu, ini pikun. Kalau sudah pikun tidak sah jadi imam. Itu imam yang kayak gitu perlu diganti, cari imam yang baru. Ya, ibu boleh untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami yang sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan imam. Ya, boleh minta cerai. Ini sudah nggak sah ini. Secara umum begini. Yang kesembilannya, kadang-kadang suami melakukan kesalahan. Jadi kaedahnya begini. Selama kesalahan imam tidak membatalkan sholat dia, Anda tidak boleh mundur jadi makmum. Selama kesalahan suami tidak sampai membatalkan statusnya sebagai suami, Anda tidak boleh minta cerai. Ini kaidah umumnya. Ya. Walaupun suami melakukan kesalahan, pelanggaran yang itu mungkin agak berat. Misal, ya, imam kentut, tapi pelan, nggak kedengaran. Imamnya mau keluar malu, nggak enak mau keluar, nggak ada tempatnya lagi ya. Bingung, mau melewati sop jamaah ratusan, nggak ada pintu emergensinya lagi. Akhirnya imam lanjut, sholat berjamaah tetap sah. Imamnya ya tanggung jawab dia di hadapan Allah. Nanti dia sholat sendiri. Sholatnya makmum sah, dapat pahala berjamaah. Ya, bisa dipahami ya? Artinya kadang-kadang suami melakukan dosa, pelanggaran, tapi sembunyi nggak ketahuan. Gitu loh ya. Entah apalah dosanya, pokoknya nggak ketahuan gitu loh ya. Selama dia tetap memberi nafkah lahir batin kepada jenengan, Anda tidak punya alasan untuk minta cerai. Dosa dia, urusan dia dengan Allah. Makmum tidak bertanggung jawab terhadap dosa imam, istri tidak bertanggung jawab terhadap dosa suami, kecuali dosanya terang-terangan. Kentut 3 kali kenceng ketahuan dan membaui jamaahnya. Nah, ini makmumnya dijonggrok yang kayak begini ya. Ganti imam yang ya, imamnya perlu diganti yang kayak gini. Makmumnya harus dijonggrok imamnya. Ya, kamu tuh sudah kentut keras kayak begini kok nggak ngaku. Ya, artinya kadang-kadang seorang istri nggak kuat dengan perilaku suaminya yang kayak begitu, dia mengajukan cerai kepada pengadilan. Yang kesembilan, ya, kadang-kadang seorang imam
itu melakukan perbuatan yang legal, sah, tetapi bikin istri itu nggak kuat untuk membersamai imam. Misalnya, ya, sholat maghrib rokaat pertama bacanya Al-Baqarah, rokaat kedua Ali Imran. Itu makmum boleh batal nggak, Bu? Kurang kuat lagi, pegel aku, ya, ya. Sama, punya suami pergi terus, nafkahnya ala kadarnya, istri dijadikan maaf sebagai sapi perah. Bukannya suami yang cari nafkah, istrinya yang cari nafkah. Sampai istri sudah nggak kuat, yang ngurusi nafkah, yang ngurusi anak, yang ngurusi rumah, yang merawat orang tuanya suami. Ini istri sudah nggak kuat dengan perilaku suami yang kayak begini, maka dia boleh membatalkan diri jadi makmum. Aku sudah nggak sanggup lagi dengan pernikahan yang kayak begini. Daripada aku stres, level kewarasanku makin turun, ya, maka mengajukan cerai. Ya, ini dalam Islam dibolehkan. Yang ke-10, kadang-kadang perbuatan imam itu normal, wajar, tidak melanggar, sesuai syariah. Pak, laki-laki nikah lagi itu wajar nggak, Bu? Oh, wajar, Bu, katanya, Bu. Ya, anggap laki-laki ini imamnya sholat maghrib yang dibaca cuma Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Wajar nggak, Bu, kita bersurat Al-Ghoshiyah? Wajar. Masalahnya, Pak, makmumnya sakit perut, mules nggak karu-karuan, ya, nek diterusin bahaya, bisa ngenai jamaah yang lain, gitu loh. Bu, suami nikah lagi barangkali itu wajar, secara agama diizinkan, tapi ibu sakit hatinya sudah nggak kuat untuk ditahan, ya. Kenapa dulu para sahabat Rasulullah dan para sahabat nikah lagi itu biasa, makmumnya sehat-sehat, Pak, gitu loh. Ya, lanjutkan kalau praktek sekarang ini makmumnya sakit perut semua, gitu loh, ya. Jenengan kalau nekat ini bisa bahaya, gitu loh. Nanti kalau ternyata suaminya nekat, istrinya nggak kuat, boleh kok, Bu, mundur, nggak apa-apa, ya. Sebetulnya hukum asalnya nggak boleh loh. Dalam Islam, suami menikah lagi kok istri mengajukan cerai, itu termasuk meminta cerai tanpa alasan di sisi Allah, ya. Tapi masalahnya memang ibu yang nggak kuat, kan begitu. Aku merasa setiap hari terdolimi. Nah, perut kita mules, sakit luar biasa, nggak tahu tadi keracunan makan apa, ya. Mungkin keracunan sinetron Aku Tak Mau Diduakan, terus mungkin keracunan artikel wanita mana yang mau dipoligami, gitu loh, ya. Itu kebanyakan makan kayak gitu, Bu, akhirnya keracunan. Begitu suami melakukan, padahal suami memberi nafkah lahir batin normal, tapi tetap istri yang nggak kuat, begitu loh. Bapak izinkan istri untuk mengundurkan diri. Ntar kalau mulusnya udah hilang, balik lagi boleh, Bu, gitu, ya. Wah, ternyata menjanda itu nggak enak, Mas, gitu ya. Boleh nggak aku balik lagi? Ya silahkan kalau mau bermakmum lagi, gitu loh, ya. Jadi kalau mulusnya sudah hilang, silahkan bermakmum lagi. Softnya di belakang, tapi, Bu, ya. Ya, tadinya softnya di depan karena batal, mundur, softnya di belakang. Tadinya jadi istri pertama, sekarang jadi istri ketiga, gitu ya. Ini ilustrasi aja, ya. Yang ke berapa? 11. Seorang imam harus tahu kondisi makmum. Kalau makmumnya banyak yang sakit, musafir, tua renta, jangan berlama-lama. Suami harus paham perasaan istri dan anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah ketika sholat mau memperpanjang sholatnya, tapi mendengar ada tangisan bayi, mendengar ada ibu yang merasakan nggak nyaman. Akhirnya Rasul memperpendek bacaannya. Artinya apa, Pak? Tadi di awal saya sudah katakan, dalam berumah tangga nggak penting benar salah menang kalah, tapi menjaga agar air mata istri tidak tumpah, menjaga agar hatinya tidak resah gelisah, menjaga agar bibirnya tetap tersenyum merekah. Ini tugas lebih penting daripada urusan benar salah menang kalah. Karena memang perempuan itu makhluk yang ditakdirkan oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah. Ada 3 karakter perempuan yang bapak-bapak harus pahami betul. Karakter ini melekat kepada siapa saja, kepada yang rajin ngaji maupun tidak rajin ngaji, kepada istri orang awam maupun istrinya Pak Kiai. 1, perempuan itu tulang bengkok.
yang kalau diluruskan paksa pasti akan patah. Dua, Rasulullah mengatakan rifqon bil qawarir, saukon bil qawarir, hati-hati kalau megang gelas kaca. 15 abad sebelum niada niati populer dengan gelas-gelas kaca. Rasulullah sudah mengatakan perempuan itu adalah gelas-gelas kaca. Apa jangan-jangan niada niati baca hadisnya ya? Ya. Gelas kaca itu, Pak. Jangankan dibanting, disenggol itu bisa retak. Perempuan, istri kita, bukan gelas plastik yang dibanting mental, tapi gelas kaca yang dibanting ambiar. Gelas kaca itu hanya boleh dipegang, disentuh dengan lembut. Harus hati-hati menghadapi makhluk halus berkebutuhan khusus. Ya. Kenapa? Sabaqat atifatuha aqlaha. Satu hal penting bagi laki-laki, bahwa perempuan itu meletakkan perasaannya di depan otaknya, mendahului otaknya. Wado'at lisanaha amama akliha. Perempuan meletakkan mulutnya di depan otaknya. Paham maksudnya, Pak? Kalau ngomong nggak pakai mikir, nggak pakai otak. Ya, makanya kata-katanya sering menyakiti. Padahal memang takdirnya perempuan kesulitan untuk mengungkapkan dengan bahasa yang tepat atas semua perasaan yang ada di dalam jiwanya. Perempuan itu miskin diksi, kata-kata yang tepat yang mewakili hatinya. Warna hatinya pelangi, yang keluar merah. Warna hatinya pelangi, yang keluar biru. Sayangnya, Bu, bapak-bapak tidak mampu menangkap kecuali apa yang terucap. Itu yang jadi masalah. Ya. Padahal ini pekerjaan laki-laki untuk menebak semua warna hati istrinya. Kalau tidak, ya dicontoh nih. Umi marah ya? Enggak kok, siapa yang marah? Nah, terus bapak bilang, nah gitu, jadi perempuan jangan gampang marah. Jengkel nggak, Bu? Jengkel. Ya. Jadi kalau istri bilang, Umi marah, enggak, siapa yang marah? Tahan dulu, Pak. Mundur lagi, 10 menit lagi datang nih. Nih, Umi masih marah? Enggak, siapa yang marah? Udah mulai reda tuh, Pak. Udah lanjutannya. 10 menit lagi datang nih. Afan ya, Mi ya. Kalau Abi bikin kecewa. Enggak apa-apa. Udah. Gampang lah. Gitu ya. Jangan selesai dulu, Pak. 10 menit lagi datang. Abi tulus. Abi minta maaf. Ya. Sambil dipeluk. Baru keluar. Abi itu makanya yang peka dong. Gitu ya. Nah, keluar aslinya itu. Gitu. Ya. Bi, anterin dong, Bi. Umi mau ini ya. Aduh, Abi lagi repot nih, Umi. Ya sudah, kalau gitu minta berangkat sendiri aja. Nah, gitu dong, istri mujahid itu harus mandiri, gitu ya. Nah, itu kecewa dia, Pak. Jadi waktu dia mengatakan, udah Umi tak berangkat sendiri aja. Jangan, justru saat itu dia sedang butuh-butuhnya diantar. Tapi yang keluar dari mulutnya, pengen mandiri, gitu ya. Saya punya klien, Pak. Ujungnya cerai gara-gara puncak emosi sang istri, dia tunjukkan sikapnya kepada suami. Apa yang dia lakukan? Dia masukin itu semua baju di lemari ke dalam koper. Dia pengen kabur dari rumah suaminya. Ditunjukkan aksinya itu dilihat sama suaminya dari belakang. Sebetulnya waktu dia nata baju ke dalam koper, yang diinginkan apa, Pak? Dia pengen didekati suaminya, dipeluk dari belakang, dikecup pipinya, dibisiki pelan-pelan, kamu jangan pergi dong, nanti aku sama siapa? Masa kamu tega meninggalkan aku sendirian? Nanti aku yang masukin siapa? Aku masih sayang kamu loh. Sayangnya suami nggak peka, malah bantuin nata baju istrinya, gitu. Ya, ya udah kabur selama-lamanya, Pak, gitu loh. Ya, ini maka ada satu jurus penting menghadapi perempuan, jangan percaya sama kata-katanya. Ya. Dan Bapak harus paham, kalau WA kok centang 1, itu tandanya segera kirim pulsa, gitu loh. Jangan kemudian ngomel, kok nggak dibalas-balas sih? Gitu, ya. Itu suaminya nggak peka namanya, gitu loh. Ya, wong dari tadi centang 1 nggak rampung-rampung, gitu, itu kehabisan pulsa, Pak, gitu loh. Ya, jangan ngomel-ngomel. Perempuan itu banyak ngasih sinyal, kalimat-kalimatnya itu serba bingung, begitu loh. Tapi disinilah kita sebagai laki-laki diajari kepekaan menghadapi sinyal-sinyal perempuan tadi. Ya, kalau ngajak perempuan jangan dikasih pilihan. Ayo kita makan yuk, keluar yuk. Umi mau apa? Soto apa sate? Mesti jawabannya apa? Terserah, gitu loh. Ya. Ya.
langsung bonceng ini belakang, ayo ikut kemana Bi? Pokoknya ikut begitu ya. Kalau ngajak belanja istri ke toko alat perabotan rumah tangga terus megang-megang termos, ini dulu Umi pernah beli termos kemana Bi ya? Jangan dijawab, ya nggak tahu lah, uang kamu yang nyimpen. Itu maksudnya beliin lagi Pak, gitu loh ya. Itu nek suami nggak peka. Jadi kalau sudah kayak begitu itu ya, itu harus segera masukin ke keranjang, gitu Pak. Ya, sering-sering ya dicek di keranjang Tokopedia sama Shopee-nya Pak. Ya, jangan-jangan udah banyak yang dicentang gitu loh ya. Tapi nggak dieksekusi gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang pentingnya kita memahami perasaan perempuan yang harus segera tanggap ya. Kemudian yang terakhir, sebetulnya masih banyak tapi saya cukupkan poin yang ke-12. Seorang imam harus meletakkan makmum terbaik di belakangnya. Ya, yang bacaannya paling bagus, agamanya paling paham, usianya paling tua, hijrahnya paling duluan. Tujuannya apa? Kalau nanti imam salah, dia yang mengingatkan. Kalau imam batal, dia yang menggantikan. Imam udzur, suaranya nggak keluar, imam mundur, dia yang maju ke depan. Ini ideal dalam sholat berjamaah. Apa pesan yang bisa kita ambil? Seorang suami harus melakukan kaderisasi di keluarganya. Jangan sampai nanti saat suaminya udzur, rumah tangganya bubar di jalan. Jangan sampai ketika suami nggak bisa berfungsi sebagai imam, rumah tangga tadi berantakan. Ya, suami harus mengajarkan kepemimpinan kepada keluarganya. Karena suami boleh jadi uzur, boleh jadi karena sakit menaun, karena LDR, bekerja 2-3 tahun sekali baru pulang, karena suami di penjara, karena suami meninggal dunia. Maka ketika suami sedang uzur seperti ini, makmum bisa menggantikan peran imam tadi. Saya sampaikan satu kisah nyata. Sebuah rumah tangga yang suaminya begitu baik sekali kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi saya ingin ingatkan, terlalu baik itu sebetulnya nggak baik. Ya. Jadi ada kisah seorang ibu rumah tangga yang dia begitu bangga dengan suaminya. Dia cerita kepada teman-temannya kenapa dia nggak bekerja walaupun lulusan S2. Karena suaminya sudah mencukupi semuanya. Dan si teman-teman merasa, wow Masya Allah ya kamu, suami kamu begini-begini. Menyenangkan sekali. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari bapak, ibu, orang tua dari ibu ini meninggal dunia. Dia sedih sekali dengan kepergian bapak ibunya. Nah, ada suami yang selalu mensupport dan mendampingi. Qadarul ujian datang, suaminya kecelakaan, usianya waktu itu baru 39 tahun, meninggal, bukan kecelakaan, bapak ibunya kecelakaan, suaminya kena serangan jantung. Ya, akhirnya hanya jarak berapa tahun dari kematian bapak ibunya, suaminya meninggal dunia, dan disinilah bumi terasa berhenti berputar. Dia limbung 2 bulan nggak keluar kamar, nangis sampai matanya bengkak, nggak henti-hentinya dia menangisi kepergian suami. Anak-anaknya nggak keurus, rumahnya berantakan, sampai keluarga istri itu datang untuk merawat anaknya. Bibinya ikut membantu. Dek, ayo dong bangkit, kamu jangan kayak begitu. Mbok, kamu nangis sampai air mata darah pun suami kamu nggak akan hidup lagi. Mbok segera move on, ini anak-anak kamu butuh perhatian kamu. Sang istrinya bisa nangis terus, dia menyesali kepergian suaminya. Ya. Bapak ibu yang dari mata Allah, sampai 4 bulan ibu itu sudah bisa keluar kamar tapi belum bisa move on. Dan dia dikejutkan, dia nggak ngerti itu gimana sih cara masang token listrik kalau habis, gimana cara masang tabung gas, ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, ada cicilan ini, ada SPP anak-anak, ada tagihan macem-macem, dan dia nggak ngerti itu numpuk tagihan-tagihan tadi, satu persatu asetnya dihabisi. Dan dia nggak ngerti bagaimana bertahan dalam kondisi seperti itu. Maka bapak-bapak kadang-kadang terlalu baik sama istri itu nggak baik Pak. Ajari istri tentang kemandirian, ajari istri tentang bagaimana ketika suami nggak ada. Kita pengen seperti kisah Salaf, seorang istri yang waktu suaminya meninggal dunia, kerabatnya datang berbelasungkawa. Kok kerabatnya pada bisik-bisik begini? Ya Allah kasihan ya, anaknya masih kecil-kecil, ntar gimana. Sang istri mendengar bisik-bisik keluarganya tadi mengatakan begini, araftuhu akalan walaysa razzaqan fa idza zahabal akal fa baqiyar razzaq. Yang saya tahu, suami saya itu pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Apabila sang pemakan rezeki telah pergi, yang tersisa Allah sang pemberi rezeki. Nah, ini wanita hebat ya. Jadi
bapak-bapak harus mengajarkan kepemimpinan kepada keluarganya. Mas-mas yang belum menikah, kalau suatu saat Anda melamar akhwat, kemudian akhwat itu menolak, waktu ditanya, kenapa kamu menolak saya? Terus akhwatnya ngomong gini, kamu terlalu baik buat saya. Itu artinya kamu tuh nggak baik begitu. Jadi jangan kepedean ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.